Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita sedikit membahas tentang surah Al-Ma'un ya. Jadi tafsir surah Al-Ma'un sebagaimana yang barusan kita baca. Surat Al-Ma'un ini merupakan surat favorit ya di kalangan kita ya, terutama ketika kita menjadi imam ya. Seakan-akan menjadi hal yang biasa kita di kampung kita, di masjid-masjid kita atau mushola kita untuk membaca surat Al-Ma'un ya. Tapi sebenarnya artinya berat, dalam artian kalau kita belajar tentang tafsirnya atau membaca tentang tafsirnya, kita insya Allah bisa mengetahui ya, dan berhati-hati terutama kita ketika memegang amanah sebagai seorang yang menyalurkan tentang kebutuhan anak-anak yatim ya. Iya. Jadi surah Al-Ma'un ini adalah surah ke-107 dalam Al-Quran ya. Jadi ini termasuk surat Makkiyah ya. Menurut mayoritas ulama ini adalah surat ke-17 yang turun kepada Rasulullah SAW. Jadi setelah surat At-Takatsur dan sebelum surah Al-Kafirun. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat surat ini madaniyah karena di dalamnya ada ayat tentang orang munafik yang baru ada di Madinah. Sebagian lain ulama lainnya menjelaskan awal surat ini turun di Makkah. Ya, yang Makkiyah ya. Sedangkan ayat 4 sampai 7 turun di Madinah. Ada seperti itu. Dinamakan surat Al-Ma'un yang berarti apa? Barang yang berguna. Ya, diambil dari ayat terakhir dari surat ini ya. Kita lihat tadi Al-Ma'un ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim ya. Itulah orang yang menghardik anak yatim ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin ya. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya ya. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Asbabun nuzul dari surat ini menurut Ibnu Abbas ya. Ini juga terkait dengan As bin Wail ya. Menurut As-Saddi mengenai Walid bin Mughirah, ada juga yang mengatakan terkait Abu Jahal. Namun semuanya hampir sama, mereka menyakiti anak yatim yang datang meminta bantuan ya. Dan kemudian menurut Ibnu Jurayj terkait dengan Abu Sofyan yang biasa menyembelih unta setiap pekan, suatu ketika seorang anak yatim itu datang meminta sedikit daging dari unta yang disembelih itu ya. Namun ia tidak diberi, justru dihardik dan diusir. Nah, ini naudzubillah ya. Maka setelah peristiwa itu Allah menurunkan 3 ayat pertama surat Al-Ma'un ini ya. Asbabun nuzul yang lain diriwayatkan dari Ibnu Munzir bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat keempat surat Al-Ma'un turun mengenai kaum munafik. Mereka memamerkan sholat mereka ya. Namun tidak sholat jika tidak ada yang melihat ya. Serta tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain, pelit lah namanya gitu. Tafsir dari surah Al-Ma'un ayat 1 tadi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama ya. Kata yukadzibu ya, itu artinya adalah mendustakan atau mengingkari ya. Ia bisa berupa sikap batin ya. Bisa pula juga
sikap lahir yang tampak dalam perbuatan. Kemudian kata ad-din secara bahasa bisa berarti agama, kepatuhan atau pembalasan. Dalam ayat ini ad-din sering diartikan apa? Agama. Ya, namun ia juga berarti pembalasan karena seringkali Al-Qur'an ketika menggandengkan yukadzibu ya, yukadzibu dengan ad-din itu artinya adalah mendustakan hari apa? Pembalasan atau hari kiamat. Ya. Ya, Ibnu Katsir termasuk mufassir yang memaknai ad-din dengan hari pembalasan ya. Sehingga makna ayat ini ya, tahukah engkau hai Muhammad orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan. Kemudian surat Al-Maun ayat yang kedua yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim ya. Kata dzalika yaitu digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu yang jauh. Ya, dzalika di sini memberi kesan betapa jauhnya orang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata yadu itu artinya mendorong dengan keras ya, namun maknanya tak selalu dorongan fisik, namun juga mencakup segala penganiayaan dan gangguan ya. Nah, sedangkan kata yatim sendiri itu disebutkan ketika seorang anak itu memiliki ayah yang wafat ya enggak. Kalau sudah besar sudah memiliki, kalau ayahnya wafat ya bukan yatim gitu. Ya, yatim itu ukuran sampai apa? Sampai 15 tahun. Balik ya. Balik, ya. Kita lanjut. Ibnu Katsir juga menjelaskan orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan itu adalah orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, menganiaya haknya dan tidak memberinya makan serta tidak memperlakukannya dengan perlakuan yang baik. Itu harus hati-hati. Walaupun ada label yayasan, pondok pesantren dan sebagainya, kadang juga ada oknum yang mengatasnamakan meminta bantuan untuk anak yatim padahal digunakan untuk pribadi ya, bahkan anak yatimnya makannya biasa ya, anaknya sendiri dikasih makan yang luar biasa. Nah itu termasuk mendolimi anak yatim ya. Kemudian surah Al-Maun ayat ketiga wala yahuddu ala tu'amil miskin dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kata yakhuddu itu artinya adalah menganjurkan. Kalaupun tidak memiliki apa-apa, seseorang dituntut minimal menjadi orang yang menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Misalnya kita nggak punya, mau ngasih apa ya, kita anjurkan yang lain untuk ngasih, tidak apa-apa. Nih, tolong kasih makan. Nah itu tidak apa-apa. Karena saya nggak punya, itulah misalnya begitu. Jadi ngasih orang-orang miskin makan. Ya, alhamdulillah kita hampir tiap Jumat ya ngasih orang miskin. Ya. Walaupun bukan dari kita, tapi kita yang mengantarkan, insya Allah pahalanya adalah sama. Ya. Kata to'am ya berarti makanan atau pangan. Ayat ini tidak menggunakan kata it'am ya, yang artinya memberi makan. Agar setiap orang yang melakukannya tidak merasa dirinya telah memberi makan. Namun ia hanya memberikan makanan yang pada hakikatnya bukan miliknya, melainkan hak orang-orang miskin itu. Kemudian dua ayat yang menjelaskan karakter pendusta agama ini ya senada dengan firman Allah, kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ya, ini dalam surah Al-Fajr ya. Sekali-kali tidak, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi orang yang miskin. Ya, memberi makan orang miskin. Kemudian dalam surah Al-Maun ayat yang keempat yaitu fawailul lil musallin ya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat ya. Ya. Huruf fa ya pada ayat ini menggabungkan tiga ayat pertama dengan ayat ini dan ayat-ayat berikutnya, bahwa orang-orang yang mendustakan agama ya, orang-orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan
Selain mereka suka menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin, mereka juga dihinggapi penyakit apa? Riya. Apa riya itu? Pamer. Ya. Karenanya banyak ulama yang tidak sependapat jika surat Al-Maun diturunkan terpisah, 3 ayat pertama di Makkah dan 4 ayat terakhir di Madinah. Ya. Namun surat ini diturunkan sekaligus jika memperhatikan rangkaian ayatnya yang membentuk satu kesatuan. Jadi kayak terpisah ya, padahal ini satu kesatuan sebenarnya. Ya. Kemudian kata al-musallin biasa diartikan orang-orang yang sholat. Ya, namun dalam ayat ini sholatnya tidak sempurna karena tidak didahului dengan kata yang seakar dengan aqimu. Ya. Penjelasan pada ayat ini berikutnya, sehingga tidak boleh membaca ayat ini berhenti di sini. Ya. Fawailul lil musallin itu dilanjut. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu sebaiknya dilanjut ya. Menurut Ibnu Abbas, al-musallin yang celaka pada ayat ini adalah orang yang sudah berkewajiban sholat namun mereka melalaikannya. Menurut Masruq, maksudnya adalah orang yang mengerjakan sholat bukan pada waktunya. Sedangkan menurut atau Ibnu Dinar, ya, maksudnya adalah orang yang menunda-nunda sholatnya, ya, yang enak kita tepat waktu, ya, seperti itu. Kemudian surat yang ke ayat yang kelima adalah alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu apa? Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud dalam surat Al-Maun 46 ini adalah orang-orang munafik. Ya. Jadi mereka mengerjakan sholat saat bersama orang lain, namun tidak mengerjakannya ketika sendirian. Ya. Ya, mereka mengerjakan sholat tetapi tidak menegakkan sholat. Mereka menunaikan gerakan-gerakan sholat dan mengucapkan bacaan sholat, tapi hati mereka tidak hidup bersama sholat dan tidak hidup dengannya. Ini dalam tulisannya Said Qutb dalam tafsir fi Dilalil Quran, ya, mengatakan roh mereka tidak menghadirkan hakikat sholat dan hakikat bacaan-bacaan doa-doa dan zikir yang ada dalam sholat. Mereka melakukan sholat hanya untuk dipuji orang lain, bukan ikhlas karena Allah. Ya, jadi saya baca atau lihat dengar itu ya, ceramah itu, ada seorang yang sholatnya masya Allah dari habis subuh, habis sholat isya jam 7 katakanlah sampai menjelang fajar, saya mau subuh. Loh. Ketika ada yang mau mengikuti, waduh, kok berat sekali, kok tidak bisa sekali. Kemudian ditanyakan kepada ulama ini, ya apa kok bisa? Ya, ternyata kata kuncinya adalah dia menghadirkan kekuatan Allah, bukan kekuatan dirinya. Nah, itu. Kita pun juga ketika sholat malam, ya jujur ya, 2 rakaat, sudah mulai kan ngantuk kan, 4 rakaat tuh berat, tambah berat lagi, ya apa enggak? Sehingga kadang ada yang menyingkat 2 rakaat sama witir dan bisa duduk lagi, ya. Karena bisa jadi sangat beratnya. Ya, tetapi kata kuncinya ternyata adalah kita menyandarkan kekuatan kepada Allah. Ya. Tahu lama begini, jadi jam 7 sampai, jadi wajar ketika waktu itu ada yang bisa sholat semalam itu 300 rakaat. Kalau kita melihat ulama begitu kok bisa, sehingga dia 3 hari khatam. Ya, jadi ketika sholat itu bacaannya Al-Quran mulai juz 1 ya hari ini ya, katakanlah sampai 10 juz lah dalam sekali sholat itu. Tapi sholatnya nggak cepet kayak patok ayam itu kan. Ya. Karena sholat itu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kayak di patok ayam misalnya. Jadi digambarkan begini, kalau ulama itu dahulu, ya, sholatnya itu lebih banyak berdiri dalam artian sholat, ya. Tetapi kadang ada yang terbalik, justru zikirnya mau habis sisa sampai subuh. Jadi bukan salah tidak, tetapi kalau kita mau meniru para ulama terdahulu, ya, para sahabat dan sebagainya, ternyata beliau lebih panjang sholatnya.
Ya, jadi di sholat tuh baca Al-Quran karena sudah hafal. Nah, kalau kita nggak bagaimana? Ya, pakai Al-Quran di depan. Ya. Kalau sunnah nggak apa tadi ya, kalau Al-Quran. Iya, ada yang menjalankan seperti itu. Saya kira nggak apa-apa. Karena ada juga yang menjalankan seperti itu. Jadi enak, sekaligus kita baca, sekaligus kita ada yang bawa HP. Ada WA. Bukan baca WA, itu baca Quran. Ya, bisa juga seperti itu, silahkan ya. Kalau memang nggak bisa saya harus hafal, silahkan, nggak apa-apa. Ya. Yang nggak boleh apa? Coba kisru tapi nggak sholat lah. Jadi ternyata panjang sholatnya dan kehidupan mereka berkah. Dengan sholat seperti itu ternyata karangan kitabnya masya Allah banyak. Ya, bahkan ada ulama yang ketika ngarang kitab mandek tidak muncul dalam pikiran, beliau ngaji, baca Quran, ngarang lagi. Jadi seperti itu. Ya, jadi sholatnya itu tenanan, ya sholatnya itu tenanan. Jangan mengutamakan yang sunnah, yang wajib lalai. Sholat wajibnya betul gede-gede balasan ini. Ada yang seperti itu kan? Ya, tapi ketika dia sholat sunnah tengah malam khusyuk betul. Nah, itu kebalik. Ya bukan tidak boleh, tapi ketika sholat wajib itu diutamakan tumakninah. Ya, saya tadi sholat daerah sana. Ya betul, enak dari rakaat pertama sholat maghrib, ya. Kedua enak. Tetapi ternyata ketika ketika bacaannya lirih, itu cepat sekali. Padahal makmum belum selesai membaca surat Al-Fatihah. Ya tanggung jawab siapa itu? Ya imamnya. Tanggung jawab imamnya. Nah kalau seperti itu berarti menjadi imam itu sebenarnya tidak mudah, bukan gampang-gampangan. Asal tua senior jadi imam, sebenarnya nggak begitu. Harus semuanya terukur. Ya dari bacaan Al-Qur'annya terukur, ya kemudian apalagi akhlaknya juga bisa terukur, tumakninanya terukur, semuanya terukur. Jadi ketika sholat makmumnya juga tenang. Karena saya melihat beberapa titik-titik itu, waduh cepet-cepet sholatnya. Al-Fatihah kalau belum selesai, ya padahal menghadap Allah itu. Kalau kita menghadap kepala desa buat pelan-pelan ngomong. Pak Kepala Desa, saya minta bantuan begini. Kan tidak cepet-cepet, nyantai, menunggu jawabannya ya dengan tenang ya, seperti itu. Nah ini menghadap Allah harusnya lebih tenang. Ya. Kemudian selanjutnya, alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Ya. Yang paling terkena ayat ini adalah orang-orang siapa? Munafik. Ya. Namun kita pun juga hati-hati ada riya dalam diri kita. Kemudian ayat yang ketujuh adalah wa yamna'unal ma'un, ya, dan enggan menolong dengan barang berguna. Ya. Menurut Ali bin Abi Thalib, al-ma'un itu adalah zakat. Ya. Sebagian sahabat Nabi mengatakan al-ma'un adalah sedekah, ya, barang berguna maksudnya. Ibnu Mas'ud mengatakan al-ma'un adalah barang yang biasa dipinjam seperti panci. Ya, sedangkan Mujahid mengatakan maknanya adalah peralatan rumah tangga. Jadi macam-macam penafsirannya ya. Jadi seperti itu. Ya. Sehingga Ikrimah ya merangkum semua pendapat itu, ia menjelaskan bahwa puncak al-ma'un itu adalah zakat. Ya. Zakat mal ya. Sedangkan yang paling rendah adalah meminjamkan ayakan, timba dan jarum ya. Pendapat ini pula yang dibeli Ibnu Katsir. Jadi meminjamkan ayakan ya, timba dan jarum masuk amal soleh. Ibnu Katsir menjelaskan mereka adalah orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah dengan baik, juga tidak mau berbuat baik kepada sesama manusia, tidak mau menolong orang lain, bahkan tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain, meskipun barang itu akan kembali dalam kondisi utuh. Ya. Mereka juga menolak zakat. Jadi teman, minjamkan tidak mau, itu sedekah tidak mau, juga menolak zakat, double sudah. Ya. Padahal minjamkan itu dapat pahala. Ya. Minjamkan uang itu pahalanya terus, selama itu uang itu belum dikembalikan, itu pahalanya mengalir terus. Makanya ada seorang sahabat itu yang
mau ngasih uang itu malah dipinjamkan. Siapa yang butuh pinjam? Siapa yang butuh pinjam? Kalau di sini rebutan ya. Ini yayasannya oleh Kaltek Kenapa? ada tabungan. Tabungan. Jadi buat teman-teman yang ingin nabung selama ini di bank, jadi bisa nabung di yayasan. Nah nanti uangnya itu sama yayasan dibelanjakan buat beli kambing. Nah nanti untuk pengambilannya minimal 6 bulan setelah naruh awal itu. Soalnya kambing kan baru bisa dijual kurang lebih 6 bulan. Jadi sudah dapat berapa, kurang lebih 3 juta lebih. Itu dalam arti apa? Bagi hasil apa? Enggak, cuma pinjam. Oh, buat teman-teman yang emang uangnya uang sisa lah, bukan ke uang kebutuhan gitu. Oh, dipinjam gitu lah. Iya, pinjam ada Nabung di sini. Nabung. Oh, iya. Cuma hasilnya buat yayasan. Alhamdulillah. Bagus. Uangnya nggak ada bunga. Ada bunga. Uang pokoknya juga nggak berkurang. Iya. Putar lagi buat kambing. Iya. Bagus itu. Sudah jalan terus ya. Iya. Sudah menghasilkan kan? Gimana? Ada Ini baru 1 bulan, jadi besok rencana mau belikan semua. Alhamdulillah. Sip. Buya Hamka termasuk yang berpendapat surat Al-Ma'un ini diturunkan di Madinah. Surat yang pendek ini diturunkan di Madinah untuk menghardi orang-orang munafik yang ada pada masa itu. Ya. Yang sorak-sorainya keras padahal sakunya dijahit rapat. Ngerti tidak maksudnya? Tapi sakunya dijahit rapat. Tapi Ya, dianya medit. Betul. Ya, jadi penutupnya apa? Jadi dalam surat Al-Ma'un ini adalah surat yang menjelaskan hakikat para pendusta agama dan mendustakan hari pembalasan. Jadi karakter utama mereka adalah sewenang-wenang kepada anak yatim dan tidak mau menolong orang miskin. Surat ini juga berisi ancaman kepada orang-orang munafik yang lalai dari sholatnya. Ya, memamerkan sholatnya padahal ia sering meninggalkan sholat itu dan lalai dari tujuannya. Mereka juga tidak mau membantu orang lain, bahkan meminjamkan sesuatu saja berat, apalagi bersedekah dan membayar zakatnya. Mereka itulah orang-orang yang celaka. Tidak ada kisahnya itu juga yang Allah ya. Jadi ada lembaga pondok pesantren yang yayasan lembaga itu mengurus anak yatim, tapi banyak digunakan kayaknya untuk pribadi ini dan itu. Akhirnya ya Allah alam ya, lahir dari itu, dari anak-anak mereka ada salah satu yang menjadi penjahat katakan gitu, suka nipu. Jadi penipu ulung ya, sampai saudara saya juga kena, pinjam sepedanya gondol hilang gitu. Dari Bali pindah lagi kemana, ke Lumajang katakan begitu. Di sana buat kumpul-kumpul biasa gini, ke belakang kan ngilang sudah. Jadi intel ya sampai dibuat gopo ya, dan tatarannya sampai miliaran padahal masih remaja pada waktu itu. Jadi dampaknya bisa ke sana. Kemudian selanjutnya akhirnya di antara anak-anaknya itu banyak yang keleleran agamanya, punya tempat tinggal ya, akhirnya dia sekarang banyak yang bertempat tinggal di yayasan ya, seperti itu. Ternyata walaupun kelihatannya dampaknya yang menghardik menelantarkan anak yatim, kadang tidak sekarang, tapi mungkin akhir, entah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi baru terasa ya. Karena perbuatan dosa itu kadang ada yang bisa merasakan 40 tahun kemudian. Sekarang berbuat dosanya 40 tahun kemudian baru terasa. Jadi begitu ya, ada yang langsung, ada yang ditunda. Dan juga harus hati-hati ya. Apalagi kedoliman itu memfitnah satu dengan yang lain, walaupun dia punya kekuasaan. Salah satunya apa? Media kan memfitnah kan bisa kejam ya. Iya ya. Sangat kejam media itu. Apalagi ancaman-ancaman, kalau kamu tidak ngasih sesuatu ke saya, tak sebarkan beritanya. Ada gitu kan, banyak kan? Nah, itu. Ternyata saya baca itu harta yang haram
itu kelak menjadi bahan bakar neraka untuk dirinya. Jadi misalnya seorang mengambil uang orang 1 juta, tidak dikembalikan, tidak riba dan sebagainya, itu uang 1 juta aja akan menjadi bahan bakar untuk dirinya. Wes logika kita 1 juta kalau dibelikan kayu bakar dapat berapa? Kayu bakar loh ya. 1 truk lah. 1 truk, katakanlah 2 truk lah. Untuk bakar orang itu sampai habis. Ya apa rasanya? Itu logika loh ya. Nah sedangkan bahan bakar di neraka kayak apa? Ya. Apalagi yang korupsi, naudzubillah min dzalik. Korupsi triliunan kok enak ya. Miliaran kok enak. Itu jadikan bahan bakar neraka dia kalau di akhirat. Ketika nggak dikembalikan, ketika harta itu ternyata harta zalim, ya, harusnya punya orang lain ternyata dipakai untuk dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Jadi sehingga ada ulama yang mengatakan, aku yakin hartaku tidak akan diambil orang. Aku yakin rizkiku tidak akan diambil orang, karena itu hatiku tenang. Saya baca ini Ustaz SMP soalnya. Jadi saya paham maknanya apa. Oh ternyata orang bisa saja mengambil harta kita, lahan kita, sepeda kita. Bisa saja mereka mengambil harta kita, tapi dia nggak bisa mengambil rizki kita. Nggak bisa. Karena rizki itu tidak harus berupa harta. Bisa jadi dia ngambil harta itu suatu saat sakit, yang dimana ketika berobat harta itu habis, malah dia hancur semua. Bisa jadi. Dan yang diambil hartanya tambah sehat, anaknya tambah soleh, kan? Jadi seperti itu. Ya, makanya ada seorang ulama ya di Lumajang itu mau dibantu oleh pemerintah pada itu dalam artian bantuan, dalam artian apa nggak tahu ya, nggak mau. Sehingga disesati orang-orang suruh nyuri barang-barang di rumahnya, sehingga tinggal baju yang dia pakai saja. Tapi beliau tenang, ya, beliau tenang, tidak merasa. Kalau butuh nanti hubungi saya Pak Yai. Waktu itu ada pejabat yang menawari begitu. Tapi dia nggak butuh begitu. Ya, ini Masya Allah. Ya. Jadi kafalah rahmati Allah. Kesimpulannya juga bahwasanya surat Al-Maun tadi itu ya juga nasihat bagi kita. Orang sombong itu tidak harus kaya. Ya, orang sombong itu tidak harus pakai mobil. Orang sombong itu bisa jadi pakai ondel juga bisa sombong. Iya Pak Ndak? Nah, ketika naik ondel kita kemana? Misalnya seorang ondel dari pasar ke kecamatan naik ondel. Oh, aku itu masih yang ondel di rumah itu mobilku loro. Nah, ada gitu kan ya. Ada yang pakai mobil, mobilku semua apik dhewe, elek-elek dalan iki. Itu bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi sombong itu bisa saja menghidapi siapa saja. Ya. Ada juga yang mencari pemulung itu ya, pemulung. Saya pernah dikasih tahu teman-teman. Dia pemulung sering cari rosokan dan sebagainya. Pernah mengatakan kan, ya saya seakan-akan dia tidak butuh bantuan, dia sudah ini dan itu sudah lebih. Nah, ada yang seperti itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat benci orang miskin yang sombong. Seperti itu. Ya sama kayak kalanya dengan tadi. Baru sukuan, sombongnya bukan main. Ya, baru sebuah kerja di kantor, di puskesmas ya. Belum apa-apa, ya ibaratnya maca ngalang-ngalai dokter ya. Ya sudah ASN ya seperti itu. Ya, jadi kita harus hati-hati dengan surat ini walaupun pendek maknanya dalam untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Insyaallah.